Ini hubungan asesmen dengan perencanaan dan pemrograman. Artinya ini di sini adalah perencanaan untuk pembelajaran. Apa sih hubungannya tuh? Kenapa harus ada asesmen sebelum kita merencanakan pembelajaran dan melakukan programnya, program apa yang akan dilakukan. Rencana dan program itu kan berbeda. Ini rencana itu apa ya? Kalau rencana itu bagian luarnya, kerangkanya. Kalau program itu apa yang akan dilakukan? Bagaimana strategi ini? Nah, menjelaskan peran asesmen ini nggak lama ini. Nanti dari sini teman-teman akan mempelajari tadi yang saya buat ini benar nggak ya gitu kan. Tujuan pembelajarannya peran asesmen dalam siklus mengajar. Menerapkan strategi asesmen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan peserta didik, keluarga, dan lingkungan pendidikan. Tadi ketika teman-teman melakukan asesmen, kan diminta oleh di situ dikatakan apa sih yang sudah dilakukan, apa yang sudah bisa dilakukan begitu ya, apa yang eh, apa yang sudah mampu dilakukan, kemampuan apa yang sudah ada pada murid. Nah ini analisis dulu. Oh, anak saya mampunya sudah sampai sini, bisanya di sini, gitu kan? Nah, kalau sudah lalu buat pemrograman, apa sih yang ingin dipelajari? Tadi tuh seharusnya dia bisa seperti ini. Ini yang mau dipelajari. Misalnya tadi matematika, Bapak bilang apa? Matematika. Tadi apa? Komunitas biologi. Uh, di mana murid sekarang siswanya sudah mampu tadi kalau terkait dengan jaring-jaring ya apa sih tadi ya lupa ingat saya rantai makanan si murid di muridnya itu sudah sampai bisa di rantai makanan gitu kan sebenarnya apa sih yang mau dipelajari tadi apa tuh yang tadi energi apa ya mengenai energi gitu ini yang mau dipelajari sementara anak saya adanya di sini gitu. Bagaimana murid saya akan sampai di sana? Oh, sampai di sana pakai alat pembelajarannya ini, pakai medianya ini, pakai metode belajarnya ini, waktunya sekian lama gitu ya. Nah, harus ada seperti ini asesmen tuh. Lalu lakukan lagi umpan baliknya kalau memang belum berhasil asesmennya, lalu berikan umpan, lakukan juga pelaporan. Nah, tadi coba teman-teman ingat-ingat, sudahkah sudah seperti ini? Ya, berikutnya. Di mana murid sekarang pakai indikator kan tadi saya tanya di mana sih sebenarnya ininya apa harusnya dia bisa apa gitu. Apa yang ingin saya pelajari harus ada dari silabus ya, harus dari silabus bukan dari kita ngarang-ngarang gitu ya. Lalu tentukan topik pembelajarannya dari situ. Nah, terus bagaimana murid saya akan sampai? Nah, Pak harus dipantau juga perkembangannya. Gunakan indikator anak tersebut dengan indikator yang di atas itu mau sampai ke sana pakai cara apa? Bagaimana saya tahu? Ya harus dilihat tentu dengan tes, dengan pemantauan, identifikasi. Nih. Nah, itu semua masuk kepada asesmen itu sudah masuk ke dalam terlihat nanti itu siklus belajarnya ya. Harus dianalisis. Ada 4 fase nih. Satu analisis dulu untuk mengambil keputusan. Asesmennya itu tadi dianalisis untuk ambil keputusan, oke, ini loh yang tepat gitu ya. Baru buat perencanaan pemrogramannya ya. Sudah tadi tuh di hasil analisis tadi asesmen tuh yang tadi Ibu buat keputusannya apa? Oh, sudah bisa dilaksanakan ya berdasarkan hasil asesmen. Baru rencanakan nih
saya pembelajarannya akan dilakukan dengan tadi hasil asesmen. Lalu akan kita tentukan bagaimana apa ya, penunjang-penunjang dari program tersebut ya. Lakukan praktek di kelas, kembali lagi harus ada asesmen lagi. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan hambatannya si anak. Dilihat lagi di asesmen, udah gimana ya, ada perkembangannya enggak? Kenapa harus seperti itu? Kita juga harus mengakses diri kita sendiri. Apakah metode yang saya pakai tadi itu sudah tepat? Apakah media belajarnya sudah benar? Iya, Jadi gitu. udah 3 hari. Nah, Sampai itu loh Jumat umpan kita. balik berkelanjutan. Oh, Apa itu? enggak mau Umpan sibuk. balik berkelanjutan Kemarin yang itu. inklusi lanjutan. Iya, lanjutan lagi, inklusi lanjutan. Makanya. Bentar, saya tutup siapa? Amin. Amin aja udah begini. Siapa tadi ini? Bu Nining, Bu. Bu? Bu Nining ya? Mbak itu mana? Nggak ada di sini. Udah kali ya? Baik. Bagaimana sih umpan balik yang berkelanjutan itu? Langsung siklus belajar mengajar, pembelajaran itu harus reflektif, Bu. Lakukan setiap pembelajaran itu harus reflektif. Artinya gini, anak memiliki kesadaran, guru juga memiliki kesadaran bahwa ini merupakan satu hal yang memang harus dilakukan. Oh, dia harus reflektif, apakah tadi saya belajarnya sesuai dengan harapan dari tujuan pembelajarannya. Saya juga sebagai guru, apakah harus merefleksikan apakah saya sudah melakukannya sesuai dengan harapan atau sesuai dengan metode belajar yang tepat, apakah saya tidak terburu-buru mengajarnya. Reflektif, karena reflektif itu juga sebagai bahan evaluasi ya. Apa yang kekurangan kita harus merefleksikan diri, apa yang harus dikuatkan ya. Jadi anak-anak harus mampu merefleksikan. Nanti di materi sebentar ya, strategi pengajaran evidence informed, nanti akan ada teknik dari bagaimana anak merefleksikan pembelajaran tersebut, ya, metakognisi dan pengaturan diri ya. Baik, lanjut. So, pengajaran harus berdasarkan informasi, yaitu membantu pendidik memahami kebutuhan murid, membimbing mereka untuk menyesuaikan pengajaran yang sesuai. Kita ini membantu, Ibu. Membantu mereka bagaimana bisa memahami, bukan menyuruh, tetapi membantu. Sehingga kalau yang namanya dibantu itu, apa sih bisanya, apa kekurangannya. Harus tahu, namanya membantu. Kita kalau mau membantu seseorang kan, oh dia kekurangan, dia membutuhkan ini. Nggak perlu kita kasih yang ini, karena memang sudah mampu. Misalnya ada seseorang yang ingin kita bantu. Oh saya mau membantunya, membantu anaknya saja, supaya ia bisa bersekolah. Karena kebetulan untuk orang tuanya sudah cukup. Nah itu kan berarti membantu. Tugas kita tuh pelayan, Bu. Kita nggak usah gengsi, sebenarnya guru itu pelayan. Membantu siapa? Anak untuk mengembangkan dirinya. Nih, asesmen itu yang Ibu lakukan tadi itu, kalau ini adalah asesmen pembelajarannya ya. Kita akan belajar asesmen urut dalam pembelajaran. Kalau tadi asesmen yang Ibu lakukan adalah asesmen untuk yang membuat program. Bagaimana sih asesmen yang berkualitas itu? Memilih instruksi yang tepat, ya, harus bisa mampu mengembangkan pembelajaran, harus selaras dengan hasil belajar. Jangan bikin asesmen buat anak pelajarannya tentang tadi biologi, tentang urutan makanan, tentang makhluk biotik, pertanyaannya nyimpang kemana-mana. Cara terbaik menunjukkan pembelajaran,
relevan dengan tahap dan pengalaman murid, umpan balik membangun, lalu diferensiasi pemahaman. Diferensiasi pemahaman tuh begini. Pemahaman itu ada tingkat-tingkatnya. Kan teman-teman itu paham ya taksonomi Bloom. Nah, itu diferensi pemahamannya. Ada yang pada tingkat baru mengetahui, ada yang sudah mampu menganalisa. Harus didiferensiasi. Jadi jangan ada anak yang tingkat kemampuannya hanya sampai level 2, ibu berikan asesmen yang sampai tahap 4. Nggak bakalan sampai. Ini diferensi pemahaman. Ya, pendekatannya ada yang bisa melalui tesnya itu. Oke, kamu tesnya bisa pakai karena kebetulan tuna rungu, kamu boleh menggunakan pertanyaan. Kalau tuna rungu masih bisa melihat ya, bisa melihat. Kalau mainnya tuna netra, oke, kamu boleh kok menggunakan alat bantu dengar, atau karena tuna rungu boleh juga pakai braille atau pakai dengan suara, pertanyaannya dibuat dengan suara lalu dimasukkan ke dalam laptop, nanti laptopnya itu yang akan menampilkan pertanyaannya. Berikutnya, kalau namanya mau asesmen kepada anak-anak, ya di sini asesmen tuh di sini adalah tes ya. Kalau zaman dulu sih penilaian ya, cuma ganti nama lah. Asesmen itu harus adil dan inklusif. Jadi jangan, tadi itu kita udah belajar kemarin apa itu adil. Enggak adil ketika ada anak yang satu anak reguler di kelas bikin soal satu, terus ada anak berkebutuhan khusus di situ yang low vision. Yang lain pakai fontnya itu udah cukup font 12. Font 12 lah yang rata-rata ya. Kalau anak SD kelas 1 2 itu fontnya 14. Kalau anak SMA mungkin font 12 ya. Enggak adil ketika ada anak low vision tetap sama tuh. Font hurufnya segitu. Ya, besar. Gitu. Jadi fontnya harus lebih besar, jangan disamakan. Itu namanya adil. Tidak adil ketika anak yang slow learner, mungkin intelektualnya di bawah, IQ-nya di bawah 70, dikasih soal sama jumlahnya. Kalau yang lain 25, dia 25, jadi tidak adil. Tadi ada Bapak siapa yang mengatakan saya memberikan soalnya hanya sedikit berbeda. Nah, itu namanya adil. Ya, harus adil. Tidak udah capek masa cuma bikin soal lagi. Saya di kelas ya, dulu saya punya kelas di mana ada 5 anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda. 5 anak soalnya itu akan berbeda, pendekatannya juga berbeda. Ada yang dibacakan, ada yang hanya gambar-gambar saja, yang lain pilihan ganda. Dia pakai gambar menghubungkan gambar. Yang lain membaca nyaring. Dia tidak membaca nyaring, tapi hanya memberikan tanda saja, pointer aja, kata-kata yang menyangkut isi bacaan tersebut. Gitu. Nah, itu namanya adil. Valid. Semua paham ini ya, unsur-unsur dari asesmen. Mengukur dengan tepat apa yang ingin diukur. Yang pengen diukur apa? Kemampuan dia bersosialisasi. Misalnya bimbingan konseling. Harus mampu bersosialisasi dengan temannya. Bisa berdiskusi. Mengucapkan selamat pagi. Memiliki empati. Itu harus jelas terukur. Jadi kalau namanya tes itu kalau tidak bisa diukur, udah nggak valid, itu udah nggak bisa ya.
Kalau kita sedang statistik itu kan harus buat berapa sampelnya, berapa biasnya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu harus valid. Yang berikutnya keandalan. Nah, harus konsisten. Jangan hari ini di semester ini ulangannya atau asesmennya tentang benda cair. Nah, nanti di sekolah untuk yang akan datang di semester akan datang berbeda lagi tuh. Padahal di fase yang sama, waktu semester yang sama, pokok bahasan yang sama. Jadi konsisten, harus bisa diandalkan. Kalau anak ini menjawab memahami ini dan bisa menjawab, berarti anak ini tahu, paham benar. Jadi dapat diandalkan. Tujuan dan kriteria harus jelas ya. Itu kan dengan kata indikatornya anak mampu menyebutkan Pancasila misalnya. Anak terampil, beda lagi tuh tadi mampu menyebutkan. Tujuannya jelas, kriterianya jelas. Terampil. Misalnya tadi ada ibu yang pastry memasak, anak terampil atau murid terampil membungkus atau mencetak donat dengan ukuran yang sama. Ya, jadi terampil gitu. Itu jelas apa yang akan dilakukan. Terampil mencetak donat. Nanti ketika membuat soalnya juga harus transparan, harus jelas. Buat cetak donat dengan ukuran yang sama. Tapi kalau cuma cetak donat ya, cetak donat, tidak ada ukuran yang sama. Artinya itu kriterianya tidak jelas. Waktu, ya, waktunya itu harus jangan sudah berapa pokok bahasan, sudah berapa tujuan pembelajaran, males antar aja sekalian lah. Nggak bisa begitu ya. Harus tepat waktu, waktunya harus sesuai. Ini berapa kali pertemuan, jangan terlalu jadi banyak materinya, dan berkelanjutan. Umpan balik ya, selalu harus ada umpan balik. Nih yang tadi tuh, ya baik. Sekarang kita refleksikan di mana peserta didik saya sekarang, ya. Apa yang saya ingin peserta didik saya pelajari. Yang tadi itu Bu, yang asesmen yang tadi, ya, udah adil belum, valid enggak, transparan. Dari yang asesmen tadi tuh Ibu merefleksikan diri saja, ya, tidak jadi tugas ini. Asesmen itu harus berkelanjutan, ya. Tadi selalu identifikasi dulu kekuatan muridnya, ya. Lalu evaluasi juga kebutuhannya itu tadi, ya. Dan tindak lanjut pembelajaran. Jadi nggak asal bikin aja asesmen itu. Ya udahlah ambil aja di Google. Lah, nggak tahu kekuatan muridnya itu apa, di mana, berpijaknya ada di mana. Merancang strategi asesmen membutuhkan perencanaan yang matang. Hubungan sekolah dan rumah yang kuat, serta pemahaman sumber daya yang tersedia. Asesmen berkelanjutan harus dilakukan dalam siklus belajar mengajar untuk memastikan kekuatan dan kebutuhan murid terus ditanggapi secara efektif. Ya, jadi asesmen atau penilaian itu bukan sekedar mau tahu sampai mana mendapat nilai aja untuk dapat dikasih rapot, bukan itu. Ya, karena asesmen atau penilaian yang kita lakukan hasilnya itu merupakan modal juga untuk perencanaan yang selanjutnya. Kalau hasil asesmen kurang baik berarti kan mesti diremedial nih. Gurunya sayanya ini yang kurang. Jadi itu yang disebut dengan tindak lanjutnya. Berikutnya, sebentar. Ini hari Rabu ya. Bukan. Dah, lanjut sedikit lagi. Tadi
Nih, rancang strategi Semarang, fokus pada murid. Nah, oh ternyata ada. Perhatikan kekuatan peserta didik, libatkan keluarga dan sumber daya. Susun ya. Udah selesai.